Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 11 TKJ 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Pada pembelajaran matematika hari ini, kita akan belajar secara daring seperti minggu kemarin. Jadi sebelum memulai pembelajaran, silahkan kalian melakukan absensi di kolom komentar Google Classroom dengan menyebutkan nama dan hadir. Pada pembelajaran pagi ini, kita akan belajar mengenai fungsi, yaitu ada fungsi komposisi, subbab terakhir dari fungsi, dan kemudian akan dilanjut dengan bab peluang mengenai aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Langsung saja, yang pertama kita akan belajar mengenai fungsi komposisi. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu fungsi komposisi? Nah, jadi fungsi komposisi merupakan menggabungkan dua fungsi atau lebih yang ditandai dengan lambang bundaran. Yang seperti lingkaran ini dibaca bundaran. Kita perhatikan, di sini ada diagram panah fungsi Gx, di mana hasil dari fungsi A ke B akan digabungkan ke C sehingga menjadi G bundaran Fx sama dengan Gfx, dibaca fungsi G bundaran F. Nah, apabila ada soal yang seperti ini, perlu diingat kita selesaikan dulu yang belakang ini, yang bagian fx-nya. Jadi, menjadi gfx. Perhatikan yang diagram kedua ini ada fungsi fg, di mana hasil dari fungsi A ke B akan digabungkan ke fungsi C menjadi f bundaran gx sama dengan fgx, dibaca fungsi f bundaran g. Cara penyelesaiannya masih sama, yaitu diselesaikan dulu yang belakang ini sehingga kan menjadi fgx. Agar lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Di sini diketahui fx sama dengan 2x dikurangi 1 dan gx sama dengan x kuadrat ditambah 2. Tentukan g bundaran fx. Penyelesaiannya, g bundaran fx sama dengan gfx. Nah, diselesaikan dulu yang fx-nya ini. Kita masukkan nilai fx yang diketahui pada soal. Jadi, sama dengan g 2x dikurangi 1. Kemudian, g-nya ini kan di soal diketahui gx sama dengan x kuadrat ditambah 2. Nah, untuk x-nya ini, kita masukkan nilai dari fx-nya ini tadi. Jadi, menjadi 2x dikurangi 1 pangkat 2 ditambah 2. Sama dengan 4x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 4x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. Jadi sudah ketemu nilai dari G bundaran fx sama dengan 4x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. Selanjutnya ke contoh soal yang kedua. Soalnya masih sama, yaitu diketahui fx sama dengan 2x dikurangi 1 dan gx sama dengan x kuadrat ditambah 2. Tentukan f bundaran g inverse x. Nah, sini yang membedakan ada inverse-nya. Penyelesaiannya, f bundaran gx sama dengan fgx sama dengan f nilai gx-nya dimasukkan, yaitu x kuadrat ditambah 2. Kemudian f-nya kan 2x dikurangi 1. Nah, x-nya pada fungsi fx ini kita ganti dengan nilainya dari gx. Jadi 2 dikali x kuadrat ditambah 2 dikurangi 1 sama dengan 4x kuadrat ditambah 4 dikurangi 1 sama dengan 4x kuadrat ditambah 3. Maka nilai dari f bundaran gx kan sudah ketemu ini, 4x kuadrat ditambah 3. Kemudian kita cari nilai inverse-nya. Misalnya f bundaran gx sama dengan y. Langkah-langkahnya masih sama dengan langkah-langkah pada fungsi inverse. Jadi f bundaran gx sama dengan 4x kuadrat ditambah 3. Nah, f bundaran gx ini kita ganti dengan y. Y sama dengan 4x kuadrat ditambah 3. Kemudian 3 ini pindah ruas ke kiri menjadi y dikurangi 3 sama dengan 4x kuadrat. Kemudian kita hilangkan 4-nya ini.
menjadi Y dikurangi 3/4 sama dengan X kuadrat. Kemudian dicari nilai X-nya saja. Karena pangkat 2, sehingga di ruas kiri kita akarkan menjadi akar Y dikurangi 3/4 sama dengan X. Jadi sudah ketemu F bundaran G inverse X sama dengan akar X dikurangi 3/4. Sampai sini apa bisa dipahami? Bisa ya? Supaya kalian lebih paham, silahkan kalian kerjakan latihan soal nomor 6 ini mengenai fungsi komposisi. Setelah ini akan saya lanjutkan mengenai bab peluang. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai bab peluang. Bisa dilihat di sini ada bagan mengenai probabilitas atau biasa disebut dengan peluang. Nah, kita akan belajar yang bagian kaidah pencacahan yang terdiri dari aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi ini. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu ataupun sudah mempelajari tentang peluang? Nah, jadi peluang atau probabilitas adalah kemungkinan dari suatu kejadian terjadi atau tidak dan seberapa besar kemungkinan kejadian tersebut berpeluang untuk terjadi. Nah, jadi secara singkatnya peluang itu kemungkinan kejadian berpeluang untuk terjadi. Langsung saja ke pembahasan mengenai kaidah pencacahan yang poin A ada aturan perkalian. Jadi jika terdapat N1 cara melakukan kejadian 1, N2 cara melakukan kejadian 2, sampai dengan NP cara melakukan kejadian N, maka untuk menghitung seluruh kejadian dapat terjadi yaitu dengan N1 dikali N2 dikali N3 sampai dengan dikali NP cara. Nah, aturan perkalian ini biasanya digunakan apabila yang pertama ada suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa tahap. Yang kedua, ada beberapa kegiatan berbeda yang semuanya harus dilakukan. Untuk lebih memahami, langsung saja ke contoh soalnya. Yang pertama, seorang siswa mempunyai 3 baju dan 2 celana. Maka berapa banyak cara seorang siswa memasangkan baju dan celana yang dimilikinya? Nah, soal ini sudah memuat syarat dari aturan perkalian tadi, yaitu ada suatu kejadian yang terdiri dari beberapa tahap. Di sini kan kejadiannya ada tahapan baju dan celana. Kemudian ada beberapa kegiatan berbeda yang semuanya harus dilakukan. Nah, di sini kan semuanya kegiatan antara baju dan celana harus dilakukan. Jadi kan tidak mungkin juga apabila hanya memakai baju tanpa celana, begitu pula sebaliknya, ya kan? Langsung saja ke penyelesaiannya. Kita misalkan baju itu dengan B, jadi nanti 3 baju ini dimisalkan dengan B1, B2, dan B3. Celana dimisalkan dengan C, yaitu nanti ada C1 dan C2. Nah, kenapa di sini B1 dipasangkan dengan C1, C2? Karena dari salah satu baju itu bisa dipasangkan dengan dari kedua celana itu, sehingga menjadi B1 dengan C1 C2, B2 dengan C1 C2, B3 dipasangkan dengan C1 C2. Hasilnya yaitu B1 C1, B1 C2, B2 C1, B2 C2, B3 C1, dan B3 C2. Jadi terdapat 6 cara memasangkan baju dan celana. Coba kita selesaikan dengan menggunakan aturan perkalian ini. Caranya lebih mudah, langsung saja dikalikan antara 3 baju dan 2 celana ini, sehingga 3 dikali 2 sama dengan 6 cara. Jadi banyaknya cara seorang siswa memasangkan baju dan celana ada 6 cara. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua, yaitu dari kota A menuju C harus melalui kota B. Kota A ke kota C dihubungkan oleh 3 jalur berbeda, dan kota B ke kota C dihubungkan oleh 4 jalur berbeda. Berapa banyak cara agar seseorang dapat pergi dari kota A ke kota C? Nah, penyelesaiannya kita misalkan A ini sebagai kota A, B sebagai kota B, dan C sebagai kota C. Kita lihat
kota A ke kota B dihubungkan oleh 3 jalur yang berbeda. Jadi di sini ada 3 jalur, yaitu jalur 1, 2, dan 3. Kemudian dari kota B ke kota C dihubungkan oleh 4 jalur berbeda. Di sini ada 4 jalur, yaitu jalur 4, 5, 6, dan 7. Kita selesaikan dengan aturan perkalian, yaitu 3 dikali 4 sama dengan 12 jalur. Jadi sudah ketemu. Banyaknya cara seseorang pergi dari kota A ke kota C, yaitu ada 12 jalur. Lanjut ke soal yang ketiga, yaitu sebuah pesawat terbang dapat memilih jalur penerbangan dari Singapura ke Jakarta melalui 3 jalur. Jakarta ke Bali 4 jalur, Singapura ke Bali 2 jalur. Banyak pilihan jalur penerbangan yang dapat dipilih dari Singapura ke Bali melalui Jakarta ataupun langsung adalah, yaitu penyelesaiannya di sini S kita misalkan sebagai Singapura, J sebagai Jakarta, dan B sebagai Bali. Nah, di soal kan sudah diketahui bahwa Singapura ke Jakarta melalui 3 jalur. Jadi S ke J ini ada 3 jalur. Nih, ada 3 jalur. Kemudian Jakarta ke Bali ada 4 jalur. Dari J ke B ini ada 4 jalur, yaitu 1, 2, 3, 4. Kemudian Singapura ke Bali 2 jalur. Jadi dari Singapura ke Bali ini ada 2 jalur. Jalur yang paling luar ini yaitu ada 2. Kita gunakan aturan perkalian. Yang ditanyakan tadi kan banyak pilihan jalur penerbangan yang dapat dipilih dari Singapura ke Bali melalui Jakarta ataupun secara langsung. Jadi Singapura ke Bali melalui Jakarta itu ada 3 dikali 4, yang ini 3 dikali 4 jalur sama dengan 12 cara. Kemudian dari Singapura ke Bali atau secara langsung ada 2 cara, yaitu yang luar ini secara langsung. Kemudian karena yang ditanyakan keduanya, kita tambahkan 12 jalur, 12 cara ini ditambah 2 cara sama dengan 14 cara. Jadi banyaknya jalur penerbangan yang dapat dipilih yaitu ada 14 cara. Selanjutnya ke materi permutasi. Sebelum masuk ke permutasi, di sini kita akan belajar mengenai notasi faktorial. Faktorial merupakan hasil kali bilangan asli yang berurutan dari n sampai dengan 1. Lambang atau notasi n tanda seru ini dibaca sebagai n faktorial. Jadi apabila ada tanda serunya itu dibaca faktorial. Untuk setiap bilangan asli n didefinisikan n faktorial sama dengan n dikali n dikurangi 1 dikali n dikurangi 2 dikali sampai dengan dikali 3 dikali 2 dikali 1. Langsung ke contoh soalnya, yaitu 1 faktorial sama dengan 1, 0 faktorial sama dengan 1. Jadi perlu diingat kalau 0 faktorial itu sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 720. Jadi perlu diingat-ingat, mulai dari yang diketahui ini 6 faktorial ini sampai dengan dikali 1. Soal yang keempat yaitu 7 faktorial dibagi 4 faktorial sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 4 dikali 2 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah ini kan dari 4 dikali 3 kali 2 dikali 1 ini dapat dicoret dengan yang bawah. Jadi tinggal 7 dikali 6 dikali 5 sama dengan 210. Sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut ke permutasi. Jadi permutasi merupakan suatu susunan unsur dari suatu himpunan yang memperhatikan urutan susunan. Permutasi R unsur dari N unsur disimbolkan dengan NPR. Perlu diingat kalau permutasi itu selalu memperhatikan urutan susunannya. Kemudian dalam permutasi ini ada 3 macam.
Yang pertama, permutasi n unsur yang berbeda, yaitu NPR sama dengan n faktorial per n dikurangi r faktorial, yaitu r kurang dari sama dengan n. Jadi nilai r-nya ini selalu lebih kecil dibandingkan dengan n-nya. Langsung ke contoh soalnya ya. Diketahui ada 5 orang akan dipilih secara seseorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Maka ada berapa cara memilih mereka? Perlu diingat, di sini kan n unsurnya berbeda, yaitu ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Ini masuk permutasi karena selalu memperhatikan urutan susunannya, yaitu dari ketua, kemudian sekretarisnya, kemudian ada bendaharanya. Maka penyelesaiannya n-nya yaitu kan ada 5 orang ini tadi. R-nya yang akan dipilih yaitu ada 3, ketua, sekretaris, dan bendahara. Maka kita pakai rumus ini tadi, NPR sama dengan n faktorial per n dikurangi dikurangi r faktorial, sehingga menjadi 5P3 sama dengan 5 faktorial per 5 dikurangi 3 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per, ini kan 2 faktorial menjadi 2 dikali 1, ini dapat dicoret, sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 60 cara. Jadi ada 60 cara untuk memilih seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Selanjutnya ke macam-macam permutasi. Yang kedua yaitu ada permutasi dari n unsur dan memuat unsur yang sama. Jadi rumusnya NP N1, N2, N3 sampai dengan NP sama dengan N faktorial per N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial dikali sampai dengan NP faktorial. Contoh ya, langsung saja. Banyak susunan huruf yang terdapat pada kata matematika adalah. Nah, maksudnya di sini kan permutasi ini dari n unsur yang sama. Dan memuat unsur yang sama ini maksudnya apabila ada huruf yang sama. Kalau cuma satu itu nggak termasuk nanti ke rumusnya ini. Maka penyelesaiannya n-nya ini ada 10 dari susunan huruf matematika ini. N-nya yaitu 10, M-nya 2, A-nya ada 3, T-nya ada 2, dan E-nya ada 1, K-nya 1. Tapi E dan K ini nanti tidak dimasukkan ke rumus ini. Kenapa? Karena mereka tidak ada unsur yang sama. Nah, kita masukkan itu 10P 2,3,2 sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1 per 2 dikali 1 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 2 dikali 1 sama dengan 151.200. Jadi banyaknya susunan katanya adalah 151.200 kata. Sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian bagian permutasi yang ketiga, ada permutasi siklis. Jika ada n unsur yang berbeda disusun secara melingkar, maka banyaknya permutasi adalah Pn sama dengan n dikurangi 1 faktorial. Nah, yang perlu diingat dalam permutasi siklis ini, nanti untuk menyelesaikan soal dengan susunan yang melingkar. Langsung saja ke contoh soal yang pertama, yaitu ada 6 orang yang berkeinginan untuk berunding pada posisi tempat duduk melingkar. Maka banyaknya cara mereka duduk ada berapa? Nah, penyelesaiannya di sini ada gambarnya. Sebuah lingkaran, anggap saja ini posisi tempat duduk ya. Di sini ada 6 kotak, yaitu di sini dibagi 1, 2, 3,
4, 5, 6. Nah, langsung saja dimasukkan ke rumusnya ini. P6 sama dengan 6 dikurangi 1 faktorial sama dengan 5 faktorial, sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 dikali 1 sama dengan 120 cara. Jadi banyaknya cara mereka untuk duduk melingkar ada 120 cara. Nah, soal yang kedua yaitu ada 6 orang yang berkeinginan untuk berunding pada posisi tempat duduk melingkar. Tetapi terdapat 2 orang yang duduk selalu berdampingan. Maka banyaknya cara mereka duduk adalah, nah, kita lihat di gambar ini. Kan ada lingkaran. Anggap saja ini ada 6 orang. Kemudian yang 2 orang ini duduknya itu selalu berdampingan. Nah, kan yang berdampingan ini bisa berubah antara ini ke sini ataupun sebaliknya. Jadi kita menghitungnya ini sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Kita masukkan ke rumusnya. P5 sama dengan 5 dikurangi 1 faktorial dikali 2. Nah, 2 ini dari mana? 2 ini dari 2 orang yang duduknya tadi selalu berdampingan. Sama dengan 4 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 2 dikali 1 sama dengan 48 cara. Jadi banyaknya cara mereka untuk duduk ada 48 cara. Selanjutnya ke subbab kombinasi. Kombinasi merupakan susunan unsur dari suatu himpunan yang tidak memperhatikan urutan susunan, tapi yang terpenting adalah unsur penyusunannya. Kombinasi R objek dari N objek ini dirumuskan dengan NCR sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Nah, langsung saja ke contoh soal ya. Yang pertama, kombinasi 3 dari 7 unsur adalah, kita masukkan ke rumusnya ini. Unsurnya ini kan ada 7C3, jadi R-nya itu kombinasi. Kombinasinya kan ada 3, jadi 7C3 sama dengan 7 faktorial per 7 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Jadi perlu diingat, R-nya itu selalu lebih kecil dari N. Sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 3 dikali 2 kali 1. Nah, ini kan sama, bisa dicoret, yaitu menjadi 210 per 6 sama dengan 35. Soal yang kedua, dari 8 siswa akan dipilih 5 orang sebagai tim basket. Maka banyaknya cara memilih adalah, nah, di sini kan ada 5 orang sebagai tim basket. Tidak perlu memperhatikan urutan susunannya kan. Jadi kita pakai kombinasi. N-nya ini ada 8, yaitu 8 siswa ini. 8C5, 5-nya ini yang dipilih. Sama dengan 8 faktorial per 8 dikurangi 5 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan 8 dikali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 3 kali 2 kali 1 dikali 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kan sama, jadi bisa dicoret menjadi 6720 per 120 sama dengan 56. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, agar kalian lebih paham, silahkan dikerjakan latihan soal nomor 1, 2, dan 3 ini ditambah latihan soal pada fungsi komposisi tadi ya. Jadi untuk tugasnya kalian ada 4 soal. Untuk pembahasan materi pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Dapat disimpulkan
bahwa fungsi komposisi tadi selalu ditandai dengan bundaran. Untuk peluang, pada aturan perkalian ini diingat syaratnya yaitu ada suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa tahap dan ada beberapa kegiatan berbeda yang semuanya itu harus dilakukan. Kemudian untuk permutasi perlu diingat kalau permutasi itu selalu memperhatikan urutan penyusunannya. Kalau kombinasi tidak perlu memperhatikan urutan penyusunannya, tetapi yang terpenting itu susunannya. Jadi cukup sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat belajar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.